Semua orang itu pernah yang namanya ngerasa kesepian gitu. Mungkin waktu kita lagi duduk waktu makan siang sendirian, atau mungkin waktu kita baru datang dari luar kota, baru pindahan dari luar kota, atau mungkin waktu semua orang yang kalian kenal itu sibuk pada waktu weekend. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, perasaan kesepian atau loneliness yang beberapa kali muncul ini sekarang udah menjadi kronis bagi jutaan orang, puluhan juta orang, ratusan juta orang. Di UK atau di Inggris, orang di usia 18 sampai 34 tahun itu bisa dibilang sering merasa kesepian. Di US atau di Amerika itu setengah dari populasi Amerika itu secara rutin itu merasa kesepian. Padahal sekarang itu kita hidup di era yang bisa dibilang paling terkoneksi, yang bisa dibilang tuh paling gampang untuk berkoneksi. Sekarang kita berkoneksi cuma lewat device, alat satu ini. Kita bisa berkoneksi ke seluruh dunia, kemanapun yang kalian mau, cuma lewat ini yang kita buka setiap jam, yang kita buka setiap hari. Tapi walaupun kita punya akses yang sangat mudah untuk berkoneksi kemanapun yang kita mau, kepada siapapun yang kita mau, jumlah orang yang merasa terisolasi atau yang merasa loneliness itu belum pernah sebesar di era sekarang. Belum pernah sebesar sekarang, belum pernah sebanyak sekarang, belum pernah sesering sekarang. Merasa loneliness itu atau merasa kesepian itu gak sama dengan sendiri, dengan alone. Jadi kalian bisa aja ngerasa damai, ngerasa happy walaupun kalian sendiri. Tapi juga kalian juga bisa merasa terisolasi, bisa merasa sepi walaupun di sekeliling kalian ada teman kalian, ada orang-orang lain. Yang namanya kesepian, yang namanya loneliness itu subjektif. Jika kamu merasa kesepian, itu artinya kamu sedang kesepian. Yang namanya perasaan loneliness itu gak pandang apapun, gak peduli seberapa kaya, seberapa tampan, seberapa cantik kalian, seberapa pinter kalian bersosialisasi. Yang namanya loneliness itu bisa nyerang kapan aja, bisa menyerang kalian kapan aja, bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Kenapa? Karena loneliness itu merupakan hal yang biologis. Yang namanya loneliness atau kesepian itu kayak bagaikan rasa lapar. Rasa lapar itu menandakan kalau kalian tuh butuh tenaga, butuh bahan bakar, butuh sesuatu yang bisa menggerakkan tubuh kalian. Itu rasa lapar, itu kebutuhan fisik. Rasa lapar itu menandakan kalau kalian tuh butuh sesuatu buat fisik kalian. Nah, kalau rasa loneliness, rasa kesepian, itu menandakan kebutuhan sosial kalian. Nenek moyang kita beribu-ribu, ratusan ribu tahun yang lalu itu bisa survive, bisa bertahan karena mereka hidup dalam kelompok. Otak mereka itu berevolusi buat membaca isyarat sosial, membentuk ikatan dan menghindari yang namanya rejection atau penolakan. Buat menghindari hal tersebut, otak kita tuh mengembangkan, mendevelop yang namanya rasa sakit sosial.
Itu tuh kayak sistem peringatan emosional yang kuat. Jadi bisa dibilang mereka yang merasa ditolak lebih dalam itu cenderung bakal mengubah perilaku supaya mereka itu bisa tetap diterima dalam kelompok tersebut. Namun sejak era Renaissance, fokus manusia, fokus masyarakat itu lebih ke individu. Kemudian pada revolusi industri, orang-orang itu mulai meninggalkan yang namanya komunitas yang lama. Jadi kita masuk ke kota besar, kota yang dipenuhi pabrik, yang di sana itu orang itu benar-benar main their own business. Mereka mengurusin kesibukan mereka sendiri. Dunia kita sampai sekarang itu berkembang dengan sangat pesat. Tapi ada sesuatu yang penting yang masih kita tinggalkan. Sekarang kita berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah kota, berpindah-pindah provinsi, berpindah-pindah negara bahkan. Demi apa? Demi sekolah, demi pekerjaan, demi cinta, demi pendidikan. Hal tersebut yang membuat jaringan sosial kita tuh terurai. Hal tersebut menyebabkan kayak kita ketemu orang lebih sedikit dan lebih jarang. Di Amerika, rata-rata teman dekat atau sahabat itu yang tadinya 3, itu dari 2 dekade terakhir sekarang cuma 2. Rata-rata sahabat setiap orang di Amerika cuma 2. Kesepian atau loneliness itu sering datang tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, tiba-tiba datang aja. Pekerjaan, sekolah, hidup, kesibukan semua itu, semuanya tuh ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang kita korbankan itu waktu kita untuk bersosialisasi. Itu yang pertama kita korbankan. Kita punya kerjaan, kita punya keluarga. Yang kita korbankan apa ya? Waktu nongkrong kita, waktu kita bercengkrama sama sahabat-sahabat kita. Dan tiba-tiba baru kita sadar kalau kita tuh kesepian. Sebagai orang dewasa, mencari teman dekat itu jauh lebih sulit. Dan tubuh kita, otak kita, mental kita itu nggak kuat. Tidak siap untuk itu. Tidak dibuat untuk merasa kesepian. Kesepian kalau udah kronis itu sangat berbahaya. Kesepian itu, loneliness itu bisa mempercepat penuaan, bisa memperlemah imun tubuh, bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit-penyakit yang kronis yang lainnya. Kesepian atau loneliness itu lebih mematikan daripada obesitas. Orang yang mengalami kesepian secara rutin, loneliness secara rutin dari waktu ke waktu, itu hampir sama, bahkan lebih mematikan daripada orang yang ngerokok 2 bungkus sehari. Kesepian itu buat kita paranoid. Kesepian itu membuat hal-hal yang negatif itu lebih kelihatan daripada hal-hal yang positif, bahkan lebih kelihatan daripada hal-hal yang faktual. Kita mulai salah menafsirkan orang. Terus yang tadinya wajah dia tuh cuma netral, tapi kita ngelihatnya kok kayak wajahnya tuh nggak suka sama kita, bermusuhan. Kita mengasumsikan semuanya tuh yang terburuk. Kita jadi nggak percayaan. Kita jadi lebih fokus pada diri sendiri yang akhirnya tuh malah justru membuat kita tuh sulit buat berkoneksi, sulit buat terhubung. Itulah siklus yang bakal terulang. Rasa kesepian makin dalam. Rasa kesepian itu membuat kita terisolasi. Dan rasa terisolasi itu menimbulkan
ketegangan, dan kesedihan juga. Kita hanya mengingat interaksi yang negatif. Kita mulai ngejauhin orang lain, terus makin ngerasa kalau kita tuh diasingkan, kita merasa terasing. Sampai akhirnya nggak ada lagi undangan, nggak ada lagi chat WA, nggak ada lagi yang nelpon kita. Kalau sudah seperti itu, lama-lama ujung-ujungnya itu bisa depresi. Kita mungkin pengen yang namanya terhubung atau berkoneksi, tapi mental kita yang menolak. Tapi ada kabar baiknya setelah semua itu. Kabar baiknya adalah semua hal itu normal. Loneliness, kesepian, itu bagian dari menjadi manusia itu sendiri. Jadi kalau kalian merasa lonely, kalian merasa kesepian, percayalah kalau kalian itu gak sendiri. Kalian itu bukan orang yang rusak karena merasa lonely. Kita semua mengalami lonely. Lalu apa yang bisa kita lakuin kalau kita ngerasa lonely, kalau kita tiba-tiba terserang tajamnya rasa pedih, loneliness? Ya, kita bisa mulai dengan mengamati pikiran kita sendiri. Apakah kita itu fokusnya itu yang buruk-buruk aja? Terus apakah percakapan yang ada di kepala kita itu negatif doang? Atau kalau misal kalian dengar orang ngomong, apakah kalian menambah-nambahi makna sendiri supaya itu jadi hal negatif? Mungkin orang itu bukan marah sama kalian, sama kita. Mungkin orang itu salah. Mungkin orang itu bukannya marah sama kita karena nggak nelpon, karena nggak ngechat. Mungkin mereka cuma sibuk. Coba kita bisa periksa asumsi kita sendiri. Apakah kita itu udah masuk di situasi sosial dengan pikiran bahwa kita bakal ditolak? Atau kita cuma menutup diri karena kita takut terluka sendiri? Tanyakan pada diri kita sendiri, kalau apakah kita tuh tanpa sadar menjauhi orang lain? Terus apa yang kita pengen? Apakah kita pengen berkoneksi lagi? Atau cuma sekedar bertahan hidup? Setiap orang itu unik. Jadi kayak kadang itu introspeksi doang itu gak cukup. Kalau kamu udah memang buntu, kamu udah kronis, menurut kamu loneliness kalian itu udah kronis, tolong cari bantuan profesional, ke psikolog, psikiater. Dan percayalah, itu bukan kelemahan. Kalau kalian cari bantuan, itu malah keberanian. Kalian berani cari bantuan, kalian berani melawan rasa kesepian kalian sendiri, dan kalian berani berubah. Manusia itu udah membangun dunia yang modern, yang luar biasa. Tapi sampai sekarang tidak ada teknologi yang bisa menggantikan kebutuhan kita yang paling mendasar, yaitu koneksi sama manusia. Karena yang paling kita butuhkan pada akhirnya itu cuma satu, yaitu adalah rasa memiliki satu sama lain.